Untuk anak saya ya, karena menganggap saya bapaknya tadi. Saya merasa beruntung kan seharusnya kan kakek. Jadi begini, Dek, karena saya sudah dipanggil Mbah ya. Jadi gini Dek, menurut saya ini saya nambahin aja. Yang dikatakan Cak Fuad sudah merupakan apa namanya tulang punggung dari pemahamannya, tapi saya nambahin cabang dahan-dahannya. Jadi gini, kalau Anda tidak punya pikiran dan pertanyaan seperti itu, maka hidup Anda belum potensial imannya. Anda sangat potensial imannya karena Anda punya pertanyaan seperti itu. Tapi kalau Anda berharap Anda akan mendapatkan jawaban pasti dan objektif atas pertanyaan itu, maka Anda salah. Itu sampai mati kan nggak bisa jawab. Satu ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu babak final selesai baru nanti ada jawabannya. Kalau selama kita hidup masih begitu dan setiap kali kita bertanya seperti itu bagus. Dan Allah memang membiarkan kita di dalam dialektika yang seperti itu. Dialektika seperti itu, misalnya saya kasih contoh gini Dek. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan, akan menjawabmu. Tapi itu nanti ada mekanisme begini. Kalau kita minta tiap hari, dan mintanya itu kan sesuai dengan keinginan kita, bukan kita nyari tahu Allah itu maunya apa, kan gitu kita. Itu juga Allah kan agak kecewa juga lah. Kamu itu minta kok nggak nanya aku dulu yang cocok untuk kamu itu apa, kan gitu. Jadi bisa jadi kalau saya membayangkan, kalau kamu minta-minta sama Allah, Allah mungkin jawab begini, kamu tuh kurang apa, saya kasih segala macam tuh, masih minta-minta terus itu loh. Itu salah satu kemungkinannya. Dan ini kamu nikmati aja. Tapi terus kamu tidak berdoa, terus Allah malah ngomong lain lagi. Sombong betul kamu tidak minta ke aku. Nah, yang benar yang mana? Minta apa tidak minta? Nah, yang benar adalah mengalami kedua-duanya itu supaya lebih matang dan puncak kematangannya kita belum pernah tahu, memang begitu hidup itu. Itu loh Dek. Dan mengukur iman sendiri ya tidak bisa. Yang bisa mengukur ya Allah nanti kan. Kita tidak bisa, tapi kita terus bergerak seperti itu. Gitu ya Dek ya. Menurut saya itu tambahan aja supaya Anda jangan terus mencari jawaban objektif. Kelemahan orang modern adalah selalu mencari kepastian objektif. Tidak bisa. Tidak bisa. Suami istri pun tidak bisa objektif bahwa ini benar-benar baik, enggak. Cak Fuad tolong dijelaskan Cak Fuad, ini saya mumpung Cak Fuad di sini lah, ini kita habisin lah pokoknya. Ini hubungannya sama bahwa hidup itu dinamis. Misalnya sekarang Cak Fuad kemarin menjelaskan waktu di Padang Bulan, kan selalu kita ini bilang gini, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah gitu kan. Cak Fuad, saya kira Cak Fuad kemarin membedakan antara, itu kan kalimatnya litaskunu ilaiha, bukan litaskunu fiha. Mawadah rohmah itu jangan semoga, itu sudah pasti. Yang semoga itu sakinahnya. Kisah apa ki diurut kayak ndoke petik iki. Menurut Cak Fuad, mawadah itu adalah rasa untuk ingin menyatu dengan suamimu, dengan istrimu. Itu sudah pasti itu. Kamu mencintai kok. Itu jangan semoga. Nek kon jek semoga lah, kon rabi lah apa jek semoga iki cintane. Kan gitu. Jadi mawadah sudah pasti, rahmah sudah pasti, tidak ada semoga. Yang semoga adalah sakinah. Nah, litaskunu ilaiha, jadi ke bukan di. Kalau di pasti, tapi kalau ke terus. Kadang sakinah, kadang gak. Awan sakinah, sore gak. Begini sakinah meneh, selesai sakinah gak meneh. Mari ngono pegel oleh gak sakinah, sakinah meneh. Terus engko, dek ayo sakinah pok dek. Wis gak sakinah ya. Ya Pak, mohon maaf, ini epistemologinya Cak Fuad ini mulai hari ini sampai nih kalau kawin tolong jangan, menurut saya kalimatnya enggak gitu ya, biar dibikin dengan Cak Fuad, kalimatnya bukan semoga menjadi keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Yo salam lu Cak Fuad, nyuwun sewu Cak Fuad. Ya apa? Ya, itu saya hanya mengajak saja untuk berpikir ya, karena ayatnya itu litas kunu ilaiha, kan gitu ya. Untuk bisa sakinah itu waja'ala bainakumul mawaddata wa. Jadi Allah memang agar manusia bisa menuju kepada sakinah, maka Allah menciptakan mawaddah dan rahmah di dalam
diri. Jadi itu memang Allah yang memberikan, sudah diberikan kepada Allah pada hati seorang manusia itu dengan pasangannya itu mawaddah wa rahmah. Nah, itulah yang menjadi bekal untuk menjadi membentuk keluarga sakinah. Tapi sekali lagi di situ saya ingin memberikan satu catatan bahwa di situ litaskunu ilaiha, gitu ya. Taskunu ila itu menurut pemahaman saya berarti ini proses yang terus-menerus, gitu ya, menuju ke sakinah. Ya, menuju kan berarti yaitu tadi tidak pernah sampai bahwa keluarga sakinah itu keluarga yang selama hidupnya nggak pernah bertengkar misalnya. Ya enggak begitu. Iya. Jadi ini proses sakinah itu. Terus-menerus diusahakan. Yang penting harus dipelihara namanya mawaddah wa rahmah. Itu yang harus dijaga. Kalau itu dijaga, insya Allah tercipta sakinah. Misalnya, istriku dulu kok seperti cantik sekali kok sekarang enggak, misalnya gitu ya. Ya, kok seje saiki yo, kok tonggoku luwih ayu saiki misalnya gitu ya. Nah, ingat rahmah di sini. Rahmah itu apa? Senajan elek tapi bojoku. Kan gitu ya. Iki dhisik kayane akhlake apik saiki kok malih koyo ngene. Senajan koyo ngene dia tetap bojoku, harus saya didik, harus dan begitu. Nah, itu untuk karena ada rahmah. Jadi mawaddah, rahmah itu harus bergandengan terus, ya. Nah, kalau itu dijadikan pegangan, maka sakinah akan terwujud, ya. Meskipun tengkar, setelah tengkar, tapi eling mawaddah warahmah, akhirnya sakinah lagi. Jadi itu dinamis. Nah, itu yang pernah saya terangkan begitu di Padang Bulan, ya. Jadi kalimatnya kayak kira-kira ya, engko didolek singkate. Semoga dengan mawaddah dan rahmah mereka berdua, keluarga mereka menjadi sakinah. Ngono kalimatnya asik, seneng aku. Kalau nggak ada Cak Fuad nggak jelas. Engko Gusti Allah muring-muring kapok kon. Kok semoga mawaddah karepmu ya apa? Wis tak kaikit biyen kon. Itu sudah tak kasih dari dulu mawaddah warahmah kok. Itu bekalmu untuk sakinah. Gitu deh ya, jelas sekarang ya. Oke, yang sudah terlanjur mencetak undangan perkawinan dirubah besok. Ya? Oke. Ya, sip ya, Dik ya. Untuk yang Mojopahit nanti saya tanya langsung ya sama yang bersangkutan ya. Paling tidak Brawijaya 5. Ya, tak tanya langsung karena beliau yang berunding terakhir dengan Sunan Kalijogo di Gunung Cetro kan gitu kan. Ya, nanti saya tanya langsung daripada saya jawab nanti kon kok lancang jawab ngono gak enak aku. Dadi engko kula nyuwun izin tak jawabnya ten arek nika. Oh iya gak apa-apa Nun gitu. Karena saya kan harus runding terus. Nanti kalau tidak nanti saya jadi jadi fadlizon gitu. Gitu. Atau siapapun lah pokoknya saya iki lah pokoknya klaim gitu ya. Nanti saya tanya langsung kenapa 11? Kenapa kok tidak 11? Iya. Kenapa kok 9 gitu. Karena 9-11 itu kelahirannya istri saya. Yaitu 11 November. Wah, apa hubungannya, Bang? Ya kan hubungannya lah. Urip mesti kan hubungannya. Ya kan hubungannya ya gak apa-apa, yang penting seneng hatine. Kan gitu. Gitu. Itu sama dengan pertanyaan ada kapal beratnya 350 ton, penumpang laki-lakinya 700, penumpang perempuannya 370. Berapa umur nakodanya? Nek iso jawab kon tak kai bojo 5 kon. Padahal jawabannya gampang, nakodanya umur 43. Bagaimana hitungannya? Niku om kula ya. Gampang. Oh, Indonesia sembarang dienggokno iso kok. Iya Pak. Gitu ya Mas ya. Kalau kamu tidak punya kelakar-kelakar dalam hidupmu, itu ada 2 tanda. 1, kamu kurang potensial, kurang berbakat untuk bahagia. Nomor 2, berarti kamu kurang cerdas. Karena kecerdasan itu outputnya itu ya, ekspresinya itu ya kelakar itu. Kelakar-kelakar itu. Loh, ini serius Mas. Saya sejak kecil saya berkelakar tanya Cak Fuad. Saya sama Cak Fuad itu menjadi kakak saya itu pahalanya sangat besar. Karena saya nakalnya luar biasa. Saya tuh tidak pernah keluar dari sekolah. Terakhir saya keluar dari SMA.
Piye aku ndak keluar, saya kelas 1 juara. Setelah itu saya kenal sastra Malioboro, tiap malam saya di Malioboro. Satu kuartal itu 4 bulan saya izinnya, bolosnya itu sekitar 30 sampai 35 kali. Dalam satu kuartal. Terus saya meneruskan, ya gak ketututan pelajaran, akhirnya saya keluar. Terus saya dideketin Cak Fuad sore-sore, Nun, pisan niki lho, marekno po sekolah. Pisan niki tok wis. Semari ngono gak sekolah gak apa-apa. Sakno ibu lho, ibu cek seneng. Ya, karena Cak Fuad bilang ibu, saya langsung oke. Akhirnya saya berangkat ke rumahnya kepala sekolah yang kemarin sudah saya maki-maki. Demi minta maaf, karena kenapa saya keluar sekolah? Karena saya itu ketua OSIS. Saya itu ketua OSIS, sekretaris saya Busro MS, Busro Mukodas. Gitu. Terus karena saya OSIS, saya disiplin orangnya. Saya tidak perlu disuruh disiplin, saya sangat berdisiplin. Karena saya torikot sejak kecil. Saya tidak pernah melanggar. Saya betul-betul tekun, disiplin dan sangat rajin. Gitu. Nah, saya mengerjakan sebagai ketua OSIS itu semua urusan saya beresin sampai akhirnya berbenturan dengan jam pelajaran. Karena nanti ada lomba apa di sana, ada kontes apa di sana, ada matematika, olimpiade, semua saya ngirim teman-teman itu demikian apa sehingga banyak yang berbenturan dengan pelajaran. Akhirnya guru marah sama saya. Ini gara-gara OSIS ini. Gini. Jadi tidak lancar pelajarannya. Loh, aku gak padan gak jadi ketua OSIS aku. Saya ini menjalankan tugas kok malah dimarahi guru. Aku nang kepala sekolah. Pak, aku dino iki leren dadi ketua OSIS dan leren dadi siswa sampean. Wek. Tak suwe buku OSIS iku. Mulih aku. Mulih kondo Cak Fuad dirayu sama Cak Fuad, jadi 2 hari kemudian saya minta maaf itu. Jadi saya, teman-teman sekalian, memang agak gila. Jadi menjadi Cak Fuad itu bagi saya, udah Cak Fuad enggak usah beramal soleh, sudah cukup mesti masuk surga. Iso ngeladeni aku luar biasa. Karena saya tuh ya Allah nakalku karu-karuan pol wis aku ngobong omah sapi terus. Jadi Cak Fuad itu pernah tak suruh melakukan dodok. Jadi saya enggak mau buka puasa, aku juga gurung mlebu SD, enggak mau buka puasa. Saya terus lari ke gerdu itu kira-kira 300 meter dari rumah saya. Terus saya di gerdu, usume wong buka, aku ndek gerdu ijen. Terus dirayu sama kakak-kakak saya, mbah saya gitu. Aku gelem buka tapi mlaku ndodok, nggawa panganan teko omah nang gerdu. Mbom. Cak Fuad ndodok ini nggawa panganan. Wes. Wah, aku nakal pol waktu itu, Mas. Ya, jadi kalau saya kembalikan kepada Anda, Dek. Jangan lupa Allah sendiri mengatakan begini, wahai manusia, engkau tidak makan kecuali aku kasih makan. Padahal kan Allah mengatakan, bekerjalah kamu, fantasyiru fil ard, untuk mencari nafkah kan. Tapi begitu kita cari nafkah, Allah mengatakan, kamu tidak makan kalau tidak aku beri makan. Wahai manusia, engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jadi itu dialektikanya begitu. Sama dengan doa tadi itu. Gitu loh. Nah, kamu jawab begitu. Kamu tetap berusaha supaya lebih beriman. Tapi nanti Tuhan jangan kayak Tuhan bilang, wahai hambaku, engkau tidak beriman kecuali aku kasih hidayah kamu untuk beriman. Ayo piye gue. Ayo. Sampean ngewo. Masa ngomong ngono sampean. Kan enggak bisa bilang gitu. Ya nikmatilah, Allah begitu tuh nikmati, karena itu cara Allah bercinta dengan kita. Memang Allah seperti itu. Dan Allah itu maha pecinta yang luar biasa. Bayangin, malaikat itu percepatan speednya itu kan 5 gini, satu harinya malaikat pada manusia 50.000 tahun. Jadi kalau kamu hidup sehari sama malaikat di sana, di sini sudah 50.000 tahun. Gak mek wis tuwek kon. Wis dadi akeh kon kabeh dadi akeh. 50.000 tahun. Wis dadi akeh to. Apa iku? Badar besi. Hajar jahanam, virus, bisa jadi akeh. Allah sendiri itu menyebut dirinya itu hanya 1000 tahun speednya ketika menemui kita. Jadi Allah itu aneh, itu Allah itu aneh itu. Dan betapa dahsyatnya Allah itu. Ya coba Anda, Allah kok maha bersyukur ya coba. Asyakur kan,
Allah asyakur, Allah maha bersyukur, kan enggak rasional toh. Tuhan kok bersyukur lah. Piye toh kuwi? Itu memahaminya kalau dengan tafsir enggak bisa. Kok Allah maha bersyukur? Tapi di lain pihak Allah mengatakan, wahai manusia, meskipun engkau berbuat baik setinggi gunung, aku tidak tidak bertambah kemuliaanku. Meskipun kamu berdosa seluas lautan, tidak berkurang kemuliaanku. Kan gitu. Gitu. Terbalik kan omongannya. Yang tadi bilang aku maha bersyukur. Dan bersyukur itu kan orang yang butuh sesuatu terus dikasih bersyukur. Iki Gusti Allah butuh apa? Butuh apa Gusti Allah? Gusti Allah gak butuh apa-apa. Tapi dia bilang aku maha bersyukur. Kan asik gitu. Sampean nih. Jos. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Begitu Allah merendahkan dirinya, Allah neguk sampai ke tadabbur tafsir. Maka huruf alif lam tadi, alif itu Allah yang maha gagah perkasa, tegak. Tapi begitu dia merunduk kepada kita menjadi alif lam. Inilah atau ro. Melengkung dia, mendekat ke kita dengan speed hanya 1000 tahun dibanding satu harinya Allah 1000 tahun manusia. Sementara malaikat 50.000 tahun. Bahkan Allah di mana ada engkau, ya Pak, kalau engkau sendirian aku yang kedua, kalau engkau berdua aku yang ketiga. Kan gitu kan? Jadi Allah bareng sama kita sekarang di sini nih. Dan apakah Allah yang kita gendong? Bisa gini, Mbak Suripan wis. Apakah kita yang menggendong Allah atau Allah yang menggendong kita? Kan Allah yang menggendong kita. Jadi Allah menjadi huruf ba, menampung kita. Itulah ibu, ba. Makanya kecilup, ba. Kurang jelas huruf-hurufnya Allah itu. Cilup, ba. Gitu loh Dek ya. Jadi nikmati itu dan jangan cari jawaban objektif, ya nikmati saja. Yes, iki meningkat iki imanku. Dan kalau perlu sekarang kamu jangan nunggu ujian Allah. Ujian Allah dikasih, kamu tanggung. Ayo bismillah, ya Allah. Kuatkan aku, aku akan tanggung ujianmu. Tapi kalau Allah tidak mencoba, ujin dewe awakmu. Terus saya dari kecil menguji diri saya terus, tak ter, jajal. Jadi arek-arek takon nggo watu gede, aku melumah. Jeluek, kowe niku watu belek ngene iki. Hanya untuk menguji. Gitu loh, untuk menguji. Saya musim dingin di Amerika, di Eropa, Siberian winter 52 derajat. Aku metu mek nganggo jaket biasa, gak nganggo stocking, gak nganggo metu jajal. Malaikat muring-muring. Kon jajal tak jarno bongko temen kon. Ya toh? Selamat aku dikon ngelindungi kon. Gitu kan, akhirnya aku dilindungi dan aku tidak sakit tulang. Seharusnya sakit tulang saya. Karena saya 2 bulan menjadi gelandangan di Belanda dan saya benar-benar harus sakit. Tapi saya tidak sakit. Dulu pernah sakit dikit, sisanya di sini. Di apa gini, tulang gini, bangkean gini. Tapi sekarang udah nggak ada. Dan seharusnya mati seharusnya. Dan saya berkali-kali saya seharusnya malaikat akhir kon niku ngerepoti aku ya. Gitu. Gitu deh ya deh ya, yang asik sama Allah, isyik ya, yang akrab sama para malaikat, akrab sama Allah. Dan kalau ada jin melintas, kamu sapa dengan baik-baik. Kalau ada yang kerasukan temanmu, jangan diusir dia, bilang sama dia, Mas, iki bocah urung kuat, kue karo aku baik. Gitu. Itu yang membuat nyuwun sewu saya ini kan dianggap bisa gitu-gitu dan saya kalau sudah darurat saya dipanggil untuk ngusir. Lah aku saya tidak mau ngusir saya. Wis tak cekel tok. Iki areke gurung kuat kon melok aku sik ta ya, gak apa-apa ya. Nek karo aku lah gak usah ganggu aku nek tak kon tak anu tak pakani sakarepmu lah. Iki areke sakno iki ya karo aku karo tak cekel kene wis terus dia tidur. Sudah sembuh dia. Kosong lagi. Akhirnya jinnya ikut saya. Gitu loh. Terus njaluk, "Cak, aku tukono sate Padang."
Aku jawabnya gampang, sampai padang dasmu. Aku dhewe angkringan kadang gak duwe dhuwit kok. Ya kon ngongkon doyol-doyol kono kok nyopet ngono. Enakmu dhewe ana jen njaluk mangan menungso ngono gitu. Ya tapi dia ketawa. Wah, sampean ini lucu teman. Wah, lucu teman. Maka mereka seneng sama saya. Loh, ini karena saya tidak benci, saya tidak pernah benci, saya tidak pernah ngusir-ngusir. Ini bumi kita bersama. Allah mengatakan, ya ma'syarul jinni wal insi. Jin disebut lebih dulu di Quran, tidak pernah manusia loh. Jadi teman kita. Cuman kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya syirik kepada Allah dan seterusnya. Bahwa teman-teman, tanah aja teman kok, semut aja teman kok. Kan itu loh Mas, Mbak ya. Itu, jadi demikianlah makalah mengenai jin untuk sementara waktu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada yang kesurupan di Depok, di Pluit, di mana-mana, kalau terpaksa sebutin jenengku. Tak kandak nombah nun lho kowe. Ngono. Kemarin teman-teman yang dari Mandar dapat cerita sangat banyak dan agak wah ya Allah, kenapa engkau letakkan aku di tempat yang seperti itu? Masa ada demo dipukulin tentara di zaman Pak Harto, terus ada satu anak yang Canung, tolong aku Canun. Lah demo ndek Makassar njaluk tolong aku ndek Jogja. Canun. Tiba-tiba Mas, dia jongkok itu tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya. Yang jaraknya 15 km dari tempat demo itu. Dan dia nggak paham sampai sekarang. Dan saya bilang, enggak, kamu itu enggak demo, kamu itu memang di rumah, kamu ngelamun. Kamu itu ngelamun, tidur, kamu pikir kamu demo, terus kamu ngelendur ke depan rumah, saya bilang gitu. Loh, jangan serem-serem, saya enggak punya kemampuan apa-apa. Lah, temenan Mas. Itu kan soal terpaksa. Kalau Anda nyebut nama saya terus kemudian beres masalahnya, bukan karena nyebut nama saya. Cuman Tuhan tidak tega sama saya. Oh alah sakno arek iku wis disebut-sebut jenenge mosok gak tak marekno. Kan gitu. Bener nggak Mas?